지금 뭐 하는 거야? 진짜 쏠려고? Halo semuanya, saya Iqbal. Gimana nih kabar kalian hari ini? Apakah sudah lebih baik dari hari kemarin? Apapun keadaan kalian sekarang, saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Di video kali ini, saya akan kembali membahas alur cerita dari drama Blin. Sebelum nonton, buat kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe agar kalian gak ketinggalan info serta video-video saya berikutnya. Di awal scene, kita kembali dibawa flashback ke 20 tahun yang lalu, di mana para anak-anak di pusat kesejahteraan dipaksa bekerja seperti budak. Di sela-sela bekerja, salah satu dari mereka berbisik dan mengatakan bahwa si anak nomor 11 telah tertangkap dan saat ini sedang berada di gudang belakang halaman, yang mana diketahui gudang tersebut merupakan tempat eksekusi. Kemudian kita beralih pada seorang anak yang terlihat babak belur, yang tak lain adalah si nomor 11. Tak lama datang si anjing gila Baik Monkang serta salah satu anak buahnya. Nasib baik masih berpihak pada anak itu, yang mana ia seharusnya dieksekusi. Namun anjing gila tak melakukannya karena tak ingin mendapat nasib sial, sebab istrinya saat ini sedang hamil. Saat kembali ke kamar, ia menceritakan pada teman-temannya bahwa ia telah sampai ke kantor polisi. Namun, teman-temannya kecewa setelah tahu polisi itu juga berkomplot dengan anjing gila. Si nomor 11 pun mengatakan pada mereka untuk tidak mempercayai siapapun mulai sekarang. 총쇼가 날뛰더니 아주 꼴 좋다. Kembali ke masa sekarang, di mana Sungjon yang tengah dirawat dijenguk oleh orang tuanya serta sang kakak Sunghon. Di sana sang ibu memarahinya karena terus membuat masalah, bahkan menyarankan ia agar berhenti dari kepolisian, yang membuat suasana hatinya rusak seketika. Sungjon pun meminta mereka agar meninggalkannya sendirian. 피곤해요. 그만 가주세요. Kemudian terlihat Cho Eun-ki yang ingin menjenguk Sungjon tak sengaja bertemu dengan Sunghon. Setelah ngobrol beberapa saat, Cho Eun-ki baru tahu kalau ternyata Sunghon adalah kakak dari Sungjon. Setelah Sunghon pergi, Cho Eun-ki mendatangi Sungjon di ruangannya. Ia berterima kasih karena Sungjon telah menyelamatkan dirinya tempo hari, dan tak lupa ia juga membawakannya makanan. Namun saat ingin meletakkan makanan tersebut, Cho Eun-ki kembali terbayang kejadian yang ia alami karena melihat pisau buah di atas meja. Sungjon segera menyingkirkan pisau tersebut dan menyarankan Eun-ki agar menjalani perawatan atas trauma yang ia alami. Cho Eun-ki lalu memberikan Sungjon kartu namanya dan mengatakan ia akan membantu Sungjon apapun itu jika Sungjon butuh bantuan. 제 명함이에요. 이라서요. 아, 예, 뭐 필요하시면 언제든지 연락 주세요. 제가 은혜든 원수도 꼭 갚고 보는 성격이라. 그쪽한테 도움 청할 리는 없겠지만 일단 성의를 봐서 접수. 목숨을 걸어야 하거나. Sementara itu di sebuah rumah, Baik Monkang tampak frustasi dengan keadaan sang istri yang telah gila karena kematian sang anak. Tak lama, anak buahnya datang dan memberikannya file rekaman yang pernah dikatakan Jung Man-chun saat itu. Di sisi lain, Jung Man-chun yang masih berada di rumah sakit tampak sedih karena anaknya yang juga sedang sakit dan masih kecil mendatanginya. 널 지켜줄 테니까 원웅이 아무 걱정 말고 건강하게만 잘 자라라. 아버지가 목숨 걸고
Kemudian di sebuah tempat terlihat sebuah mobil yang sedang menunggu seseorang. Yang ternyata itu adalah kepala polisi dan juga Baik Monkang. Kepala polisi nampak kesal karena Monkang menemuinya lagi, sebab takut kejahatan masa lalunya akan terungkap. Monkang kemudian mengutarakan niatnya untuk meminta tolong mencari seseorang. Kepala polisi bertanya, siapa orang yang ia cari? Monkang mengatakan ia mencari salah satu dari 5 anak terakhir yang mencoba kabur dahulu, yang bernama Jung Hyun Jae. Ia juga menunjukkan rekaman suara yang telah ia dapat sebelumnya. Namun kepala polisi tak ingin membantunya. Ia menyarankan Monkang agar melupakan saja hal tersebut. Monkang pun mengatakan bahwa Ji-eun adalah orang paling berharga di hidupnya. Monkang kemudian bertanya pada kepala polisi, siapakah orang paling berharga di hidupnya saat ini? Seketika kepala polisi pun ketakutan. Lalu scene berganti di sebuah taman kanak-kanak. Terlihat seseorang misterius yang sedang memantau seorang anak. Tak lama kepala polisi datang dan terlihat ketakutan. Ia mencari-cari keberadaan cucunya di sana. Lalu sang cucu muncul sambil membawa bungkusan. Ia mengatakan bahwa itu diberikan oleh orang yang ia sebut Paman Joker. Kepala polisi memeriksa isi bungkusan tersebut dan betapa terkejutnya ia setelah tahu isinya adalah sebotol susu dan roti selai kacang, yang mana itu adalah hal yang sama yang pernah ia berikan pada anak nomor 11 dahulu. Sementara di tempat lain, Sung Hon kembali teringat bahwa salah satu juri tak membalas pesannya malam itu, yang mana itu adalah Yom Hae Jin. Kita kemudian dibawa kembali pada malam setelah sidang Jung Man-chun, yang ternyata di malam itu Yom Hae Jin telah diculik oleh seseorang. Dan terlihat dari raut wajahnya, Sung Hon sedang memikirkan sesuatu. Sementara itu kepala polisi yang belum tahu nasib anaknya terlihat marah-marah di telepon. Ia mengirimkan pesan suara dan meminta sang anak segera pulang. Tak lama bawahannya masuk dan mengabarkan bahwa mereka telah menemukan Yom Hae Jin. Lebih tepatnya, yang mereka temukan adalah mayat Yom Hae Jin yang terlihat penuh luka serta sayatan di pipi, persis seperti mayat Ji-eun saat ditemukan. Sementara itu, Sung Joon yang masih berada di rumah sakit segera bergegas pergi setelah mendengar kabar tersebut dari ibu pemilik kedai yang sedang menjenguknya. Kemudian kita beralih ke ruang forensik di mana dokter mengatakan penyebab kematiannya adalah sesak napas dan terdapat tanda-tanda perlawanan yang bisa dilihat dari kuku tangannya yang patah. Sung Joon langsung melihat pada sang dokter seakan ingin melakukan uji coba kembali. 하기만 해봐 진짜. 내가 저항하면 손톱이 부러지는지 시험해볼. 됐다? 넌 손톱이 이런 거 안 했잖아. Dokter juga mengatakan bahwa kemungkinan pelakunya adalah orang yang sama yang membunuh Ji-eun. Dan setelah tahu tanggal dan waktu kematian Yom Hae Jin, Sung Joon langsung bergegas mendatangi Jung Man-chun. Namun ternyata Jung Man-chun punya bukti alibi, yang mana itu adalah Cho Eun-ki. Ternyata setelah menerima kesaksian dari Cho Eun-ki, diketahui Jung Man-chun hanya berada di rumahnya pada tanggal dan jam tersebut. Sementara Cho Eun-ki yang menerima fakta bahwa Yom Hae Jin telah dibunuh di hari itu pun sangat terkejut. 그 시각에 살해됐습니다. 말도 안 돼. Mereka melanjutkan investigasi dengan mendatangi beberapa saksi yang tak lain adalah para juri. Tidak ada yang terlihat mencurigakan. Namun, setelah Sung Joon menginterogasi Kon Kyung-ja dan ingin pergi dari sana, tiba-tiba ia kerasukan seperti seekor anjing. Sung Joon pun pergi meninggalkannya. Ketika ia keluar, seketika ia terkejut melihat seekor anjing di depan rumah. Bayangan-bayangan ketakutan tiba-tiba muncul di ingatannya. Sementara itu,
Cho Eun-ki tiba-tiba teringat dengan Choi Son-gil setelah ia hampir terserempet mobil taksi. Ia langsung memberitahukan hal tersebut pada Sung-jon. Malamnya, Sung-jon beserta rekannya mendatangi Choi Son-gil. Namun, walau ia terlihat mencurigakan, mereka tak bisa membuktikan bahwa dia adalah pelakunya. Mereka pun membiarkan ia pergi. Di sisi lain, Sung-hon terlihat mulai yakin dengan pernyataan Jung Man-chun saat sidang. Setelah ia melihat kasus pembunuhan yang dialami Hye-jin terlihat sangat mirip dengan Ji-eun. Ia pun mendatangi Man-chun di rumah sakit dan bertanya apakah benar ia melihat wajah pelaku pembunuhan Ji-eun. Man-chun mengatakan ia memang melihat pelakunya, tapi tidak dengan wajahnya. Man-chun juga mengatakan pada Sung-hon untuk mencari tahu sendiri jika ia memang ingin tahu pelakunya. Ketika di rumah, Sung-hon nampak mengecek Sun-jon yang telah tertidur. Setelah itu, ia pergi menuju mobil dan mencari sesuatu. Sementara itu di kamar, ternyata Sung-jon yang hanya pura-pura tidur bangun dengan tatapan yang mencurigakan. Di mobil, Sung-hon menemukan sebuah anting yang setelah ia periksa, anting tersebut ternyata adalah anting milik Ji-eun. Masih dengan wajah yang nampak mencurigakan, Sung-jon terlihat sedang memandangi kuku yang ternyata itu adalah milik Hye-jin. Kita lalu kembali di bawah flashback di mana para anak tersebut sedang membuat rencana untuk kabur. Malam hari saat mereka ingin tidur, mereka mengatakan keinginan mereka setelah keluar dari tempat itu. Dan ketika Hyun-jae ditanya apa keinginannya setelah keluar, dia hanya mengatakan dia akan memberitahu mereka ketika dewasa dan mungkin mereka akan menyukainya. Lalu di sebuah tempat, seseorang misterius terlihat menunjukkan foto-foto para juri yang ditempel pada sebuah patung, seakan menunjukkan bahwa mereka semua adalah target selanjutnya. Sementara itu, kepala polisi yang juga ayah dari Yeom Hae-jin mengumumkan kasus kematian anaknya pada media. Ia mengatakan bahwa kasus ini adalah ulah peniru. Namun Sung-hon yang menonton siaran tersebut terlihat sudah mencurigai adiknya sambil memegang anting yang ia temui tadi malam. Di tempat lain, Sung-jon kembali mengunjungi Baekmon Kang. Ia ingin menanyakan hubungan apa yang dimiliki Baekmon Kang dan Choi Son-gil, karena terlihat mereka memiliki tato serta pernah berada di unit pasukan khusus yang sama. Namun Baekmon Kang terlihat gelisah saat menjawab pertanyaan Sung-jon. Ia beralasan sudah 20 tahun tidak bertemu dengan Son-gil. Di rumah duka, para juri datang untuk berbelasungkawa pada keluarga Hye-jin. Di sana Eun-ki semakin mencurigai Son-gil. Ia bahkan mengikuti Son-gil yang tertangkap tangan sedang mengasari seorang wanita. Sementara di luar, terlihat Pak Kepala Polisi masih terpukul karena kematian sang anak. Namun handphone miliknya berbunyi dan tampak seseorang telah mengirimkan sebuah link video. Yang ketika dia buka, ternyata video tersebut merupakan rekaman saat Hye-jin dibunuh. 당신 아버지 영 그래서 아들이 기다리고 있어요. 제발 살려주세요. Dengan raut wajah sedih, ia kembali masuk ke dalam dan melihat cucunya sedang bermain dengan Sung-jon. Namun, pandangannya terfokus pada kalung yang dipakai Sung-jon, sebab kalung tersebut sama persis dengan kalung milik Hyun-jae dulu. Kepala polisi lantas menyuruh bawahannya untuk mencari tahu latar belakang Sung-jon. Namun, semua tak seperti dugaannya. Ia lalu meminta bawahannya untuk bertanya pada Sung-jon langsung tentang kalung yang ia pakai. Sung-jon mengatakan kalung itu diberikan oleh kakak perempuannya yang sudah lama meninggal. Kepala polisi yang mengetahui hal tersebut pun semakin yakin bahwa Sung-jon adalah Hyun-jae. Dia kemudian langsung mengabarkan hal tersebut pada Baekmon Kang. 윤재 말이야. Sementara itu di rumah sakit, Jung Man-chun tiba-tiba meminta Sung-jon untuk menemui dirinya. Di sana ia meminta pertolongan dari Sung-jon, juga menceritakan semuanya
bahwa ia hanya diminta seseorang untuk menculik Ji-eun dengan imbalan uang untuk perobatan sang anak. Orang itu juga memperingatkan Mancun agar tidak berkhianat. Jika hal itu ia lakukan, maka anaknya yang akan menanggung akibatnya. Namun Sung Jun hanya menganggap hal tersebut khayalan Jung Mancun. Tapi Jung Mancun tetap bersikeras. Ia hanya ingin Sung Jun melindungi anaknya. Ia kemudian mengatakan bahwa ia memiliki rekaman dari percakapan telepon yang asli. Sung Jun bertanya di mana rekaman tersebut, dan setelah ia diberitahu lokasinya, terlihat lagi raut mencurigakan dari senyum Sung Jun. Tak lama setelah itu, Sung Hon juga tiba di sana. Namun baru saja ia masuk, tiba-tiba seseorang jatuh dari atas gedung yang ternyata adalah Jung Mancun. Dan terlihat seseorang melarikan diri dari atas. Sung Hon bergegas memeriksa ke atap dan hanya menemukan seorang polisi yang sudah tergeletak. Sementara itu di parkiran, Sung Jun terlihat bergegas menancap gas mobilnya. Di rumah sakit, polisi yang terluka tersebut ditanya apakah yang sebenarnya terjadi saat itu. Sementara Sung Hon sedang dimintai keterangan sebagai saksi. Namun ia heran ketika ditanya apakah ia melihat Sung Jun ketika di atap. Di sisi lain, Sung Jun terlihat sangat gelisah. Ia sedang menuju suatu tempat yang mana itu adalah kediaman istri serta anak Jung Mancun. Namun ketika rekannya datang, Sung Jun terlihat seperti sedang menikam istri Jung Mancun dengan pisau, yang membuat polisi tersebut melepaskan tembakan. Sung Jun yang panik kabur menggunakan mobil. Namun tiba-tiba ia diserang seseorang dari kursi belakang. Sementara para polisi serta orang tua Sung Jun tengah mencari keberadaannya. Sung Jun sendiri ternyata sedang disekap dan disiksa oleh seseorang yang tak lain adalah Baek Mon Kang. Di sana, Baek Mon Kang menyebut nama Yoon Jae yang membuat Sung Jun sangat terkejut, karena selama ini ia hanya tahu itu adalah nama dirinya sebelum diadopsi. Dan kenapa Baek Mon Kang mengenal nama tersebut? Saat dimana Mon Kang ingin menikamnya dengan pisau, Sung Jun melakukan perlawanan hingga ia bisa lepas. Ia terlihat berlari dari kejaran Mon Kang serta anak buahnya. Namun usahanya sia-sia karena di depannya hanya ada jurang, sementara Baek Mon Kang sudah menyusulnya di belakang. Namun saat anak buah Mon Kang ingin menangkapnya, ia memilih loncat yang membuatnya jatuh dan terluka parah. Bagaimana nasib Sung Jun? Silakan tunggu video selanjutnya. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving